Rabu 23 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda APBD tahun anggaran 2025. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan diikuti PJ Wali Kota, Forkopimda, serta OPD. Rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian nota keuangan PJ Wali Kota beberapa waktu lalu, menandai langkah awal proses penganggaran tahun 2025. Beberapa poin penting dalam APBD 2025 sudah dijabarkan oleh PJ Wali Kota Madiun yang terdiri atas rencana pendapatan daerah, rencana belanja daerah, rencana defisit anggaran, dan rencana pembiayaan. Untuk itu, 8 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing, di antaranya fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PSI, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Gerindra Nasdem, di mana masing-masing fraksi memberikan pertanyaan, masukan, dan juga kritik terkait anggaran yang diajukan. Dan berikut cuplikan penyampaian sejumlah fraksi dalam rapat paripurna tersebut. DPRD Kota Madiun memformulasikan, sekali lagi, memformulasikan beberapa pertanyaan untuk pendapatan penjelasan jawaban dari PJ Wali Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Madiun tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Dalam pos pendapatan dana transfer tahun 2025 dalam RAPBD diproyeksi sebesar 311 miliar 119 juta 220.000 rupiah, terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar 744 miliar 337 juta 150.000 rupiah, dan transfer dari Provinsi Jatim sebesar 56 miliar 859 juta 70.000 rupiah. Dengan telah ditetapkannya RAPBN menjadi Undang-Undang APBN tahun 2025 pada tanggal 19 September 2024, apakah alokasi dana transfer dalam RAPBD sudah sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2025 dan Peraturan Presiden tentang penjabaran APBN 2025. 2. Bagaimana langkah-langkah konkret pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pendapatan ini dengan tidak memberatkan masyarakat Kota Madiun? Lalu, bagaimana rencana pemerintah Kota Madiun dalam rangka merebut alokasi perubahan dana IF atau insentif fiskal pada akhir tahun sekarang dan tahun yang akan datang, tahun 2025, agar meningkat melebihi insentif fiskal secara sekarang? Kami fraksi Perindo mohon penjelasannya. Maka pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun memandang perlu untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan Saudara PJ Wali Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah APBD Kota Madiun tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Terkait dengan target pendapatan pada RAPBD Kota Madiun tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 1.096 miliar 279.524.225 rupiah. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan pendapatan pada perubahan APBD tahun 2024 sebesar 1.132 miliar 832 juta 448.933 rupiah. Apa yang menyebabkan penurunan signifikan pada target pendapatan tersebut? Mohon penjelasan dan uraiannya. 2. Terkait dengan proyeksi PAD Kota Madiun tahun 2025
secara umum memang mengalami kenaikan dibanding PAD Kota Madiun pada perubahan APBD tahun 2024. Namun untuk pos retribusi daerah justru mengalami penurunan dari perubahan APBD tahun 2024 sebesar 136 miliar 312 juta 408.000 rupiah. Pada RAPBD 2025 justru diproyeksikan turun menjadi 130 miliar 418 juta 687.940 rupiah. Mengapa bisa terjadi demikian dan jenis retribusi daerah apa yang menjadi penyebab penurunan target tersebut? Mohon penjelasannya. Fraksi Gerindra Nasdem DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa pandangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Terkait pendapatan daerah, yang pertama, terdapat kenaikan target pendapatan daerah dari target sebelumnya pada APBD 2024 awal sebesar 1.088 miliar 817 juta 107.508 rupiah, yang mana naik sebesar 24 miliar 612 juta 314.717 rupiah menjadi sebesar 1.096 miliar 279 juta 524.225 rupiah pada tahun 2025. Fraksi Gerindra Nasdem tentu mengapresiasi adanya kenaikan target pendapatan ini. Namun penting bahwa fraksi kami mencatat proyeksi target pendapatan daerah tahun 2025 dapat dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, fraksi Gerindra Nasdem selain mendukung arah kebijakan pendapatan tahun 2025, fraksi Gerindra Nasdem meminta penjelasan atas A. Bagaimana perhitungan target pendapatan asli daerah tahun 2025 dikaitkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023, sekaligus dihitung berdasarkan capaian semester 2 tahun 2024. Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menekankan bahwa apa yang ditanyakan oleh fraksi tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran. Setelah ini, tahapan pembahasan APBD tahun anggaran 2025 adalah mendengarkan jawaban PJ Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Saya kira hal yang wajar lah. Jadi kekritisan itu harus disikapi dengan bijaksana. Semua demi kebaikan roda pemerintahan di Kota Madiun. Terkait dengan RAPBD itu hal yang sangat sensitif karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun. Jadi hal-hal yang sifatnya kritis yang disampaikan oleh teman-teman fraksi itu intinya itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Hal itu hal yang sangat biasa di dalam lembaga politik. Ada alternatif ya. Nah, saya membaca tadi ada belanja pegawai yang di atas rata-rata itu tentunya harus kita telaah secara seksama yang nantinya tidak akan jadi temuan di kemudian hari. Dan ini sangat logis sekali ya teman-teman mengkritisi masalah itu. Hari ini kita mulai ya pembahasan membantu RKA, tentunya nanti secara komprehensif akan dibahas terkait dengan pemandangan umum teman-teman tadi harus disinkronkan. Dalam hal seperti inilah nanti kita ketemunya di situ. Setelah ini nanti kan kita ketemu dengan Banggar ya, Banggar dan tim AN. Ya, hari ini kan komisi dengan mitranya, habis itu nanti Banggar dengan tim AN. Nah ini nanti disitulah nanti akan ada argumen yang sifatnya untuk kebaikan dan kebersamaan bersama. Itu kita bisa melihat dari paparan teman-teman ya. Memang target banyak ya, target pendapatan juga turun, PAD naik tapi kursinya juga turun. Nah ini nanti yang tentunya akan jadi bahan pembahasan.
Diyakini pembahasan APBD 2025 akan selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.